Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 2 Menanga, Kecamatan Sumedoi Barat, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Pendidikan Agama Islam BEK 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 2510418125. Tanggal 12 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 5 dengan materi iman pada hari akhir. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi anak-anak. Ya, hari ini anak-anak apa kabar? Sehat. Kalau sehat kita ucapkan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa dulu ya, supaya pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Nah, sekarang ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa di depan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, silahkan duduk kembali. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Sekarang anak-anak silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia. Ya, sekarang anak-anak silahkan duduk kembali. Anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak mau absensi dulu ya. Sekarang siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Kalau hadir semua, alhamdulillah, berarti kita sudah siap mengikuti pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita belajar, kita tadarus sebentar ya, membaca surat pendek yaitu An-Nas. Sekarang kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah ya, anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak mau tanya dulu ya, apakah anak-anak pernah melihat suatu bencana? Pernah. Contohnya apa saja anak-anak? Gunung meletus, terus tsunami, terus apa lagi? Angin topan, terus apa lagi? Apa? Longsor. Ya, itu adalah salah satu contoh dari bencana alam. Sekarang Bapak mau tanya lagi, apakah anak-anak pernah melihat suatu kematian? Pernah. Contohnya seperti apa anak-anak? Ada tenggelam, terus apa lagi? Terus kecelakaan, terus mati dalam posisi sholat, iya. Terus apa lagi?
tabrakan ya. Nah, itu adalah salah satu contoh kematian. Dari semua itu adalah tanda-tanda kiamat. Nah, kiamat itu sering kita sebut dengan apa? Hari akhir. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah iman pada hari akhir. Sekarang hari ini kita akan meneruskan tentang pengertian hari kiamat, terus menjelaskan jenis hari kiamat, terus membandingkan dan membedakan kiamat sukro dan kubro, terus menyebutkan tanda hari kiamat sukro dan kubro, terus menjelaskan tanda hari kiamat sukro dan kubro. Nah, sekarang anak-anak amati atau lihat gambar di depan ya. Nah, sudah dilihat? Sudah. Di gambar ini anak-anak melihat apa saja? Tentang apa saja? Ada gunung meletus, terus ada tsunami, terus apa lagi? Rumah roboh, terus iya, ada anak-anak berlarian ketakutan. Terus itu untuk gambar sampingnya tentang apa? Pemakaman. Ini adalah pemakaman atau kuburan. Jadi setiap makhluk hidup itu akan mati. Kalau mati akan dikubur. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sekarang kita tonton dulu video ini anak-anak ya. Nah, hari akhir. Kalian pasti pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir atau tsunami. Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Itulah hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia mau ke tempat bersembunyi di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran, surat Al-Qur'an. Nah, dari video tadi anak-anak ada yang mau ditanyakan? Dan ya, kalau tidak ada, sekarang Pak En mau jelaskan dulu ya tentang video tadi ya. Nah, hari kiamat adalah hancurnya dunia beserta isinya. Hari kiamat dikenal juga dengan hari akhir. Hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Sekarang jenis-jenis kiamat. Jenis kiamat ada dua ya anak-anak ya. Ada sukro dan kubro. Kalau sukro adalah kiamat kecil. Biasanya berkenaan dengan rusaknya sebagian alam seperti kematian, banjir, gempa bumi, gunung meletus. Nah, sedangkan kubro adalah kiamat besar. Biasanya berkenaan dengan hancurnya dunia berserta isinya, yang juga dikenal dengan berakhirnya kehidupan alam semesta. Sekarang ada tanda-tanda kiamat sukro. Beberapa tanda kiamat sukro yaitu terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Lalu ada kemaksiatan, merajalela. Banyak fitnah terjadi terhadap kehidupan manusia. Hingga adanya laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Sekarang, tanda kiamat kubro. Tanda kiamat kubro adalah matahari terbit dari barat, munculnya binatang yang dapat berbicara, keluarnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, menyebarnya ad-Duhan, terus turunnya Nabi Isa. Nah, dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Sekarang Bapak mau kasih kerja kelompok dulu ya. Anak-anak kerjakan
Terus nanti dipresentasikan ke depan. Untuk kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, anak-anak kerjakan di buku ini. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Sekarang anak kerjakan, nanti presentasikan ke depan ya hasil kerja kelompoknya. Sekarang kerjakan. Sudah? Ada yang sudah? Sudah. Sudah semua? Kelompok 1 sudah? 2 sudah? 3? Sudah. Alhamdulillah ya. Sekarang kelompoknya bisa ke depan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo. Kelompok 1 silakan ke depan. Faris. Ya, sekarang bacakan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 siap untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ya, silahkan. Gambar 1 menunjukkan bencana alam seperti gunung meletus, banjir, dan gempa yang dahsyat sehingga masyarakat berlari kencang ke tempat yang aman. Ya, terus. Kedua, menunjukkan mayat seseorang meninggal di bawah untuk dikubur. Gambar 3 menunjukkan banjir bandang seperti mobil tenggelam. Ya, baik, bagus sekali ya. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasil presentasinya sangat baik. Silakan duduk. Terus untuk kelompok 2 sudah siap? Siap. Kalau siap ke depan. Ya, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, silakan. Gambar nomor 1 menunjukkan bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, sehingga rumah roboh. Ya. Menunjukkan seorang mayat diangkat untuk dikubur. 3 menunjukkan bencana alam seperti mobil tenggelam. Ya, bagus sekali ya untuk hasil kerja kelompok 2. Sekarang tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok 3 ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Gambar 1 menunjukkan tentang suatu bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, rumah-rumah roboh, dan anak-anak berlarian. Gambar 2 menunjukkan orang yang meninggal dan mau dikuburkan. Gambar 3 menunjukkan desa yang terkena banjir dan mobil-mobil tenggelam. Ya, baik juga ya untuk kelompok 3. Sekarang beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, sekarang duduk lagi untuk kelompok 3. Silakan duduk lagi. Dari hasil kelompoknya sudah baik ya. Sekarang Bapak mau kasih tugas akhir dulu. Ada soal, nanti kerjakan di lembar kerjanya ya.
Nah, itu ada tugas ya. Sekarang anak isi dan kerjakan ya sesuai pertanyaannya ya tentang materi kita hari ini. Sekarang kerjakan. Sudah ada yang selesai? Belum ya, silahkan lanjutkan. Sudah? Sudah ya. Kalau sudah, silahkan dikumpul. Kalau sudah, silahkan dikumpul lembar kerjanya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, tunggu sebentar ya, Bapak mau koreksi dulu. Ya, alhamdulillah ya, dari pekerjaannya tadi, dari tugas akhirnya tadi, alhamdulillah nilainya sudah cukup baik ya. Jadi berarti materi kita hari ini bisa anak serap dengan baik karena nilainya sudah alhamdulillah baik. Dari materi kita hari ini, siapa anak-anak yang bisa menyimpulkan materi kita ini ke depan kelas? Coba tuh. Ya, sekarang Bapak mau tunjuk Shirley untuk menyimpulkan kesimpulan kita hari ini, pelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari iman pada akhir adalah keyakinan kita bahwa dunia akan berakhir dan akan ada kebangkitan penghakiman serta balasan seluruh aman di dunia. Ya, tepuk tangan dulu untuk Shirley. Nah, jadi untuk kesimpulannya Bapak tambahkan sedikit ya. Kesimpulan dari materi ini yaitu yakin bahwa dunia ini akan berakhir dan kita yakin ada kebangkitan selanjutnya, ada balasan dari amal baik. Kalau kita memiliki amal baik, kita akan masuk surga. Tapi kalau banyak amal yang buruk di dunia, maka kita akan masuk neraka. Nah, itulah dari kesimpulan kita hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kitab-kitab Allah ya. Nah, jadi sebelum Bapak akhiri pelajaran kita ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu. Sekarang pimpin ketua kelasnya berdoa bersama-sama. Bila teman-teman kita berdoa semua doa dimulai. Silakan duduk kembali. Nah, berakhirnya pelajaran hari ini Bapak tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.